Roscosmos menuntut agar pemerintah Inggris menarik dari pemegang saham OneWeb dan dengan demikian memberi jaminan bahwa satelitnya tidak akan digunakan untuk tujuan militer. Menekankan bahwa jika tidak, roket Soyuz yang mereka rencanakan untuk mengirimkan kendaraan ke orbit akan dikeluarkan dari peluncuran. Dilihat dari reaksinya, London memutuskan untuk tidak berdebat dengan Roscosmos karena posisi Inggris yang bermusuhan dengan Rusia. Syarat lain untuk peluncuran pesawat ruang angkasa OneWeb pada 5 Maret adalah penarikan pemerintah Inggris dari pemegang saham OneWeb. Roscosmos tampaknya telah mengabaikan NASA yang mengatakan bahwa meskipun sanksi baru dan kontrol ekspor diberlakukan di Moskow, pihaknya akan terus bekerja sama dengan Roscosmos dalam pengoperasian Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Kepala Badan Antariksa Rusia Roscosmos, Dmitry Rogozin, meradang dengan sanksi Presiden AS Joe Biden yang bisa mengganggu hubungan kemitraan AS dan Rusia di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Melalui akun Twitternya, Rogozin begitu marahnya menanggapi pidato Joe Biden soal sanksi atas krisis Ukraina. "Apakah Anda ingin menghancurkan kerjasama kita di ISS?" kata Rogozin bertanya dalam serangkaian tweet yang dikutip dari Reuters pada hari Minggu 27 Februari kemarin. Ia juga mencatat bahwa kontrol orbit Stasiun Ruang Angkasa ISS untuk terus mempertahankan posisinya dilakukan menggunakan mesin kapal kargo Rusia yang merapat ke ISS. "Jika Anda memblokir kerjasama dengan kami, lalu siapa yang akan menyelamatkan ISS dari penurunan tak terkendali dari orbit dan kemudian jatuh ke wilayah Amerika Serikat atau Eropa?" kata Rogozin. Ada juga skenario di mana struktur seberat 500 ton jatuh di India atau Cina. Apakah Anda ingin mengancam mereka dengan prospek ini? ISS tidak terbang di atas Rusia, jadi semua resiko ada di tangan Anda, kata Rogozin mengakhiri kata-kata kasar Twitternya dengan mendesak pemerintah AS untuk menolak apa yang disebutnya sanksi Alzheimer. Saat diminta tanggapannya terhadap kemarahan Rogozin, NASA mengatakan akan terus bekerja sama dengan semua mitra internasionalnya, termasuk Roscosmos. Untuk operasi aman yang sedang berlangsung dari Stasiun Luar Angkasa Internasional akan terus dilakukan, jelas NASA. Langkah-langkah kontrol ekspor baru akan terus memungkinkan operasi ruang angkasa sipil AS dan Rusia, tambah NASA. Tidak ada perubahan yang direncanakan untuk dukungan agensi untuk operasi di orbit dan stasiun bumi yang sedang berlangsung. Langkah-langkah kontrol ekspor baru akan terus memungkinkan operasi ruang angkasa sipil AS dan Rusia, tambah NASA. Ancaman Rusia untuk menjatuhkan Stasiun Luar Angkasa Internasional dilontarkan usai Rusia digempur sanksi habis-habisan dari Barat. Hal ini menjadi momok menakutkan bagi seluruh dunia. Stasiun Luar Angkasa Modular yang terletak di orbit rendah bumi itu diluncurkan sejak tahun 1998, yang notabene merupakan hasil kongsi dari NASA Amerika Serikat, Roscosmos Rusia, JAXA Jepang, CSA Kanada, dan ESA Uni Eropa. Kepemilikan dan penggunaan ISS ditetapkan oleh perjanjian dan kesepakatan antar pemerintah. ISS berfungsi sebagai laboratorium penelitian gravitasi mikro dan lingkungan luar angkasa, yang mana penelitian ilmiah ini mencakupi bidang astrobiologi, astronomi, meteorologi, fisika, dan bidang lainnya seperti jaringan internet dunia. Belakangan muncul kecemasan dari Roscosmos tentang kelanjutan proyek ISS. Kecemasan dipicu oleh serangkaian sanksi internasional yang kian memberatkan Rusia dan dipercaya dapat berdampak pada eksistensi ISS seperti dilansir dari ctvnews.ca. Kepala Badan Antariksa Rusia Roscosmos, Dmitry Rogozin, mencuit di Twitter bahwa dunia internasional harus mencegah sanksi jatuh kepada Rusia dan ini bukan kiasan. Ia menanggapi berita bahwa sanksi AS yang dijatuhkan sebagai pembalasan atas invasi Rusia ke Ukraina dapat mempengaruhi program luar angkasa Rusia, kata Rogozin yang juga mantan duta besar Rusia untuk NATO. Ancaman Rusia untuk menjatuhkan stasiun luar angkasa menjadi momok menakutkan bagi seluruh dunia. Roscosmos juga menghentikan semua peluncuran roket Soyuz dari pelabuhan antariksa Eropa di Guyana, Prancis. Rusia menarik 87 pekerja di pelabuhan antariksa Amerika Selatan di Guyana, Prancis. Roket Soyuz milik Rusia biasanya digunakan oleh perusahaan Eropa, Arianespace, untuk meluncurkan satelit dari pusat antariksa Guyana di dekat Kourou. Roket Soyuz yang baru diluncurkan dari Guyana lepas landas pada 10 Februari membawa 34 satelit internet OneWeb. Menanggapi sanksi Uni Eropa terhadap perusahaan kami, Roscosmos menangguhkan kerjasama dengan mitra Eropa dalam peluncuran luar angkasa dari Cosmodrome Kourou dan menarik personilnya termasuk kru peluncuran terkonsolidasi dari Guyana, Prancis, kata Rogozin di Twitter pada hari Sabtu 26 Februari. Thierry Breton, Komisaris Luar Angkasa Eropa, mengatakan keputusan Rusia untuk menghentikan peluncuran Soyuz dengan Eropa tidak akan mengganggu layanan apapun, termasuk bagi pengguna satelit Galileo atau program satelit observasi Copernicus Earth milik Uni Eropa. Direktur Jenderal European Space Agency atau ESA, Jos Eisbacher, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pejabat antariksa Eropa memantau dengan cermat apa yang terjadi di Ukraina sambil mempertimbangkan sikap yang diambil, termasuk kerjasama dengan program luar angkasa Rusia untuk meluncurkan misi penjelajahan Eropa ke planet Mars akhir tahun ini. Terlepas dari retorika Twitter Rogozin, kolaborasi lama AS dan Rusia di atas platform penelitian yang mengorbit tampaknya tetap pada pijakan yang kokoh, bahkan ketika ketegangan antara kedua negara meningkat karena invasi Rusia ke Ukraina. Saat ini, ISS mengorbit sekitar 400 km di atas bumi dan menampung 4 awak Amerika Serikat, 2 Rusia, dan seorang astronot Jerman.